Sergei enggan pergi ke rumah mertuanya di pinggiran kota. Istri Masya telah memberitahunya malam sebelumnya bahwa ibu memintanya untuk mampir. Stop kontaknya ada di dapur dan tersembunyi. Maukah ibu pergi besok? Ya, tentu, gumamnya, meskipun dalam hati ia memutar bola matanya. Apakah ia menyayangi mertuanya? Ya, itu tergantung. Galina Ivanovna adalah wanita yang berkarakter, tetapi juga sederhana. Dan yang terpenting, ia sangat menyayangi Masya dan putra mereka, Dima. Tetapi berlama-lama bersamanya bukanlah hal yang cocok untuk Sergei. Keluar dari mobil ada tuanya, ia menelepon istrinya, mengemudi ke sana, dan berkata, "Aku akan mengecek stop kontaknya." "Terima kasih, serius ha? Ibu pasti senang," jawab Masya sambil terkikik. "Mungkin ibu akan memberiku sup borske." Sergei terkekeh. Mertuanya selalu memberinya sup borske bawang putih, bahkan di tengah panas 30 derajat. Pintu terbuka lebar, seolah-olah Galina Ivanovna telah menunggu di balik kunci. "Oh, Seryozenka, masuklah, sayang." Ia tampak, seperti biasa, sempurna. Rambutnya disisir rapi, blusnya disetrika, dan lipstiknya teroles. Sergei mengangguk. "Ke dapur, nak," ia menuntunnya sambil sedikit menggoyangkan pinggulnya. Sergei berkedip, apakah itu hanya imajinasinya atau bukan? Ia membayangkannya. Ada stop kontak tua di dapur. Kabelnya terbakar. Perlu diganti. "Apakah ibu punya obeng Philips?" tanyanya. "Oh, aku akan mencarinya," Galina Ivanovna bernyanyi dengan suara merdu dan bergegas pergi. Sergei membuka penutupnya, percikan api berhamburan. Ia harus bergegas, sebelum api menyebar. Ibu mertuanya kembali, tetapi alih-alih obeng, ia membawa nampan berisi teh dan kue keju. "Oh, serius ha? Aku lupa membawa alatnya." "Duduklah dan minumlah teh." Ia berdeham. "Sebaiknya aku mencabut kabelnya dulu, kalau tidak musik suci akan segera dimulai di sini." Tentu saja, dia tersenyum aneh. Sergei menatapnya lebih dekat, dan hatinya mencekam. Tiba-tiba dia mencondongkan tubuh lebih dekat. "Kau sangat cekatan, sangat dapat diandalkan." Sergei membeku dengan obeng di tangannya. Ibu mertuanya menyentuh tangannya, meremasnya perlahan. "Galina Ivanovna," dia memulai, tetapi suaranya tercekat. Dia menatapnya dengan hangat. "Aku langsung memperhatikanmu, serius ha? Bagaimana Masya membawamu ke sini?" Sergei membeku. Ibu mertuanya melanjutkan, "Kau laki-laki sejati, tidak seperti para pecundang itu." Dia mundur selangkah, tetapi menabrak meja dapur. "Kau mungkin terlalu lelah," katanya lirih. "Mungkin kau harus istirahat?" Galina Ivanovna terkekeh. "Oh, jangan pura-pura. Kau bisa merasakannya, kan?" Sergei menyadari dengan ngeri bahwa ibu mertuanya benar-benar menyukainya. "Aku perlu memperbaiki stop kontak." Jatuhkan saja stop kontak itu, biarkan percikan apinya muncul. Sergei menelan ludah. "Aku perlu mengambil beberapa peralatan dari mobil," katanya tiba-tiba dan bergegas ke pintu. Ibu mertuanya gemetaran di beranda. "Apa-apaan ini?" Dia langsung masuk ke mobil. "Haruskah aku memberitahu Masya? Bagaimana jika dia tidak percaya padaku? Bagaimana jika dia percaya?" Kemudian telepon berdering. Ibu mertuanya. Sergei meringis. Haruskah dia menjawabnya atau mengabaikannya saja? Layar ponsel berkedip. Denyut nadinya berdebar kencang di pelipisnya. Bagaimana jika dia mengatakan sesuatu yang lebih buruk? Ponselnya menjadi senyap, tetapi kemudian sebuah pesan masuk. Seriosha telah pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. "Kau akan kembali, kan?" Sergei menghela napas dan memutar kunci kontak. "Apa ini? Aku sudah menikah, dan dia ibu mertuaku." Tangannya gemetar saat dia mempertimbangkan untuk memberitahu Masya. Tapi dia ibunya. Akan ada skandal, perceraian. Tidak, itu omong kosong. Tapi jika kau diam saja, ibu mertuamu akan mengulanginya. Sergei pulang dengan autopilot, melempar kunci ke meja samping tempat tidur. "Aku sudah memperbaiki stop kontak," teriak Masya dari kamar tidur. Tidak berhasil. "Aku butuh alat lain."
Masya keluar, menyeka tangannya dengan celemeknya. Ada apa denganmu? Pucat sekali. Kau cuma lelah, gumamnya. Masya menyipitkan matanya. Ibunya kembali berpikir keras. Sergei terkekeh gugup sambil menyuapinya borske. Klasik. Masya mencium keningnya. Kehangatannya membuat Sergei tersentak. Sial, bagaimana dia bisa menatap matanya sekarang? Dia seperti orang logam sepanjang malam. Suara ibu mertuanya terngiang di kepalanya. Kau sangat bisa diandalkan, pria sejati. Dan di pagi hari pukulan lain. Masya mengaduk-aduk piring di dapur. Selamat pagi, dia menguap. Ya, selamat pagi. Ibu menelepon dan bilang kau pergi kemarin, bahkan tanpa mengucapkan selamat tinggal. Sergei tersedak tehnya. Dia bilang dia merindukanku, mengundangku ke rumahnya. Sendoknya berbunyi di lantai. Masya, aku sibuk. Urusan bisnis. Masya terkejut. Urusan bisnis apa? Pekerjaan, kau tahu? Dia menghela napas. Baiklah, aku akan mampir sendiri. Sergei menegang. Tidak, aku tidak bisa menceritakan semuanya padanya. Tai, dia menghela napas. Baiklah, aku akan pergi. Aku harus menyelesaikan ini sendiri. Galina Ivanovna menyambutnya dengan senyum. Serius Henka, masuklah, sayang. Aku akan mengambil peralatanku, bentaknya. Betapa tegasnya kau. Aku suka orang seperti dia. Dia menggertakkan giginya. Galina Ivanovna, ini salah. Matanya melebar. Apa yang salah? Kau mengatakan yang sebenarnya kemarin. Dia menggelengkan kepalanya. Aku mencintai Masya. Ibu mertuanya mengerutkan kening, tetapi tidak malu. Masya adalah gadis yang baik, tetapi serius aku seorang wanita. Dia berkeringat dingin. Aku tidak bisa mendengarkan ini. Dia melangkah maju. Sergei membuka pintu, tetapi tiba-tiba Masya memeluknya dari belakang. Serius Sergei melepaskan diri. Cukup. Kemudian Masya menekan tombol. Apa yang kau lakukan di sini? Sergei terdiam. Ibu mertuanya tersenyum lebar. Oh, Masyenka, serius sedang memperbaiki stop kontak, dan aku sedang membuat pelmeni. Masya tersenyum. Bagus sudah datang. Sergei merasa tanah di bawah kakinya tergelincir. Galina Ivanovna meliriknya. Benar, serius Sergei mengerti bahwa ibu mertuanya tidak akan menyerah. Sergei berdiri di sana, terkejut. Masya sibuk mondar-mandir, tidak menyadari apapun, dan ibu mertuanya tersenyum licik khasnya. Jadi, sudah kau perbaiki stop kontaknya? Tanya Masya, mengintip ke dapur. Belum, jawabnya lirih. Pipinya memerah. Galina Ivanovna merapikan jilbabnya dan melangkah lebih dekat. Oh, Masya, jangan dipedulikan. Seorang pria dari kantor, dan di sini aku dengan keanehanku. Sergei mengepalkan tinjunya. Bermain-main di depan putrinya. Bu, ayolah, dia sudah berjanji, kan? Serius Ya, jawabnya lirih. Ibu mertuanya mengangguk dan, seolah kebetulan, menyesuaikan kalungnya. Gadis pintar, katanya sambil bernyanyi. Masya tidak curiga sedikit pun. Sergei pergi ke dapur. Perbaiki stop kontak sialan itu dan keluar dari sini. Dia mengutak-atik kabel, mencoba menghilangkan semua omong kosong ini dari kepalanya, tetapi pikiran-pikiran itu muncul. Mengapa sekarang? Galina Ivanovna selalu menjadi orang yang banyak akal, tetapi tidak pernah seperti ini. Apa yang terjadi? Langkah kaki di belakangnya. Dia tahu siapa yang bisa membantu. Sebuah suara manis. Sergei menutup matanya. Jangan. Oh, serius Apa yang kau lakukan? Rasanya seperti aku bukan miliknya. Dia tiba-tiba berdiri. Galina Ivanovna merasa senang. Dia melipat tangannya dan memiringkan kepalanya ke samping. Apa yang sedang aku lakukan? Kau tahu. Dia mendekat. Aku kesepian, serius Sendirian selama bertahun-tahun. Kemarahan bercampur dengan ketakutan.
Ini terlalu berlebihan, dia terus mengulanginya. Ibu mertuanya mengangkat alisnya. Masya, bisakah kau memberitahuku mengapa kau begitu yakin? Dia terkekeh. Kau tahu apa yang akan terjadi? Apa? Dia mundur selangkah. Masya tidak akan mempercayainya. Baginya, aku ideal. Dan jika dia mempercayainya, itu akan menjadi akhir baginya. Sergei membeku. Kau suami yang baik, serius ha? Dan suami yang baik tidak akan menghancurkan istrinya. Dia mengepalkan tinjunya. Pemerasan. Oh, kata-kata apa itu? Dia tertawa. Aku berharap yang terbaik untukmu. Sergei tidak percaya telinganya. Itu dia, jalan keluar sudah siap. Aku pergi. Dia meraih jaketnya dan bergegas ke pintu keluar. Ibu mertuanya sudah mulai mencibir. Bagaimana jika dia memberitahu Masya? Bagaimana jika Masya mengira dia mengarang cerita? Tapi ibu mertuanya tidak berhenti diam. Dia gelisah sampai pagi, memutuskan untuk menjauh darinya. Tidak ada kunjungan, tidak ada telepon. Tapi seminggu kemudian, Masya menelepon lagi. Serius ha? Ibu menelepon dan bilang kamu tidak mengangkat telepon. Dia sibuk, dia berbohong. Dia akan menemuinya, kan? Dia merindukannya, kan? Dia melambaikan tangan, dia punya banyak urusan. Masya mengangkat bahu. Yah, setidaknya teleponlah. Dia mengangguk, tahu dia tidak akan menelepon. Tapi ibu mertuanya tidak menyerah. Sebuah pesan keesokan paginya. Mengapa kamu lari dariku? Serius ha? Dia menggenggam ponselnya erat-erat. Satu hal lagi. Tidak ada gunanya. Aku mungkin akan mampir menemuimu juga. Seminggu berlalu, dan Sergei masih gelisah. Dia mengabaikan panggilan, menghapus pesan, berpikir dia akan meninggalkannya sendirian. Tapi apa gunanya? Dia pulang di malam hari, membuka pintu, dan membeku. Galina Ivanovna berada di dapur. Ini serius ha? Sapa Masya riang sambil menyalakan ketel. Halo? Ucapnya lirih, melirik tajam ke arah ibu mertuanya. Ibu mertuanya hanya tersenyum, seolah tak terjadi apa-apa. Ibu mampir, kami sudah lama tidak bertemu, lanjut Masya. Kupikir kau akan senang. Sergei memaksakan senyum. Ya, aku mau ke toko, aku akan mengantar Dimka, kata Masya. Aku ikut, ucapnya tiba-tiba. Baiklah, istirahatlah, ngobrollah dengan ibu. Segala sesuatu di dalam dirinya terasa tegang. Masya. Tapi pintu terbanting. Ibu mertuanya menyesap teh dan menatapnya. Kau tegang? Serius ha? Dia terdiam. Apa kau takut padaku atau apa? Dia menarik napas. Apa yang ingin kau capai? Ibu mertuanya meletakkan cangkirnya dan berdiri. Untuk mengobrol. Kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Dia tersenyum. Kau sangat sensitif. Dia menggertakkan giginya. Ini tidak normal. Kau Ibu Masya. Ibu mertua menghela napas. Kau baik sekali, serius ha? Sayang sekali kau tidak menghargaiku. Aku menghargai Masya, bentaknya. Ibu mertua menggelengkan kepalanya. Tahukah kau apa yang dia sembunyikan darimu? Dia menjadi waspada. Apa? Ibu mertua melangkah lebih dekat. Masya baru saja punya pacar. Kau berbohong. Kenapa aku harus berbohong? Aku peduli padamu. Dia berpaling. Masya tidak bisa melakukannya. Tapi secercah keraguan sudah mulai muncul. Kemudian Masya kembali bersama Dimka. Apa yang mereka bicarakan? Dia tersenyum. Tentang kehidupan? Tanya ibu mertua, menatap mata Sergei. Malam itu sangat mengerikan, dia tidak bisa tidur. Bagaimana jika ibu mertuanya benar? Pagi harinya dia melakukan sesuatu yang mengerikan. Membuka telepon mobilnya dan menemukan pesan dari seseorang bernama Artyom. Aku merindukanmu. Kapan kita akan bertemu? Senang sekali bersamamu. Dunianya runtuh. Dia memasuki dapur. Masya sedang minum kopi. Siapa ini? Dia melempar telepon ke meja. Wajahnya pucat pasi.
Ini serius, Ha. Bicaralah. Dia memalingkan muka. Hanya teman. Jangan berbohong. Air mata menggenang di matanya. Aku bersumpah sekali. Omong kosong. Dia memegang kepalanya. Ibu mertuanya tahu. Ada pesan malam ini. Nah, serius, Ha? Sekarang kau mengerti siapa yang setia padamu. Dia menatap layar. Dia harus memutuskan, dan itu akan menjadi keputusan terburuk dalam hidupnya.